Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Nangapino, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut saya lampirkan bukti uji kinerja saya dengan nomor induk mahasiswa 211446 139. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Yes. Ya. Sehat semua hari ini? Luar biasa. Oke ya, sehat semua, alhamdulillah. Oke, Ibu absen dulu. Tapi sebelum absen, Ibu minta dapat pimpin doa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih dapat. Ibu absen dulu ya. Aila Fitri Anita hadir. Aluna ada keterangan apa ya? Bayu ada. Destri Hadir Bu. Fidelia Iren Hadir Bu. Indrien Hadir Bu. Isma Hadir Bu. Marsiana Hadir Bu. Muhammad Dafar Hadir, Bu. ya. Nesa Hadir Bu. Oktaviani Hadir Bu. Oktaviani Sevin Hadir Bu. Tadius Teddy sakit ya izin tadi. Yunihan Hadir Bu. Yunisa ini juga tanpa keterangan. Oke, 2 orang tanpa keterangan, nanti ketua kelas dicek ya.
masih pakai masker. Ada mendengar berita kalau COVID makin bertambah di luar negeri? Ada. Di negara mana? Singapura. Yang bakal lockdown di Jerman. Ya, minggu ini Jerman itu sudah lockdown lagi. Jadi semakin kita perketat protokol kesehatannya ya. Tadi kalian sudah cuci tangan dan di dalam kelas ini semua sudah menggunakan masker. Untuk menyemangat pagi ini, tepuk hidup sehat dulu kita ya. Silakan berdiri. Nanti setelah ini kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional ya. Baik. Tepuk hidup sehat. Senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. oh yeah. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Sikap sempurna. Lakukan wajib sikap sempurna. Oke, silakan duduk. Iya. Baik, kita lanjutkan. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab puisi, ya. Kalian sudah bisa menulis puisi. Puisi kalian juga sudah ibu jadikan antologi kelas yang dibuat minggu lalu, ya. Yang tidak masuk minggu lalu juga sudah ada PR menulis puisinya, ya kan? Iya, sudah dikumpulkan. Hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu teks eksplanasi. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Sudah ada, bagus ya. Nah, kalau explain dalam bahasa Inggrisnya artinya apa? Menjelaskan. Nah, explanation menjadi penjelasan. Nah, kalau dijadikan ke dalam bahasa Indonesia, inilah dia dialih bahasakan menjadi eksplanasi. Ya, sudah ada gambaran tentang eksplanasi. Jadi tadi apa? Ada kata menjelaskan. Nah, ini jadi eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan atau teks yang berisi tentang penjelasan. Nah, tentang apa nanti kita akan bahas lebih lanjut di kegiatan inti. Jadi ada sedikit gambaran ya, teks eksplanasi ini yang membedakan dengan teks puisi minggu lalu. Nah, kalau puisi kalian berhayal, kalian menulis sesuatu. Nah, kalau di eksplanasi ini kalian menjelaskan tentang peristiwa. Oke, kenapa kita harus mempelajari teks eksplanasi? Jadi tujuannya agar kita mengetahui bagaimana fenomena terjadi dan apa sebab akibat dari peristiwa yang didasarkan pada fakta dan ilmu pengetahuan. Kenapa nanti kalian harus mempelajari teks eksplanasi dengan baik dan benar? Di dalam bahasa Indonesia ini ada diajarkan menulis teks eksplanasi yang bermanfaat buat kalian. Ya, di sini ada nggak yang tahu proses terjadi gerhana bulan? Sudah ada yang pernah membaca? Lupa. Kalau dengar dari orang tua, gerhana bulan itu apa? Bagaimana prosesnya?
Nah, ini ada mitos nih. Kata orang tua zaman dulu ada naga yang memakan bulan, maka terjadilah gerhana bulan. Benar nggak tuh? Nah, kalau nggak ada eksplanasi kita kan belum tahu nih. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu kalian di TV, di media massa, media sosial, ingat nggak ada heboh-heboh tentang kerajaan fiktif di Indonesia? Nah, salah satunya yang paling terkenal kan Sunda Empire. Nah, kalau kita nggak tahu seluk-beluknya, nggak tahu asal-usulnya Sunda Empire itu seperti apa, bisa-bisa kalian jadi pengikutnya. Bisa-bisa kalian tertipu. Atau bahasa kerennya kena hoax. Nah, ini ada fungsi dari teks eksplanasi di kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi tanpa teks eksplanasi kita nggak ngerti tuh gerhana bulan seperti apa, proses hujan seperti apa. Di IPA ada kan bagaimana terjadinya hujan. Nah, ini nih teks eksplanasi itu namanya. Ada gambaran kan? Nah, jadi ada prosesnya. Baik. Tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah mempelajari materi ini, teks eksplanasi ini, kalian diharapkan mampu atau dapat mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian, suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Bisa dipahami tujuannya? Ya, jadi nanti kalian menggali sebanyak-banyaknya informasi yang ada dalam peristiwa tersebut. Oke, kita ke pembagian kelompok dulu. Silakan bergabung seperti kelompok yang sudah dibentuk biasanya. Nah, ini mejanya tarik dari sini. Nama kelompoknya bebas, kali ini tidak ibu tentukan, terserah sesuai hobi, sesuai minat, sesuai bakat kalian saja nanti nama kelompoknya ya. Nah, kegiatan kita hari ini nanti di kegiatan kelompok kalian menelaah pengertian teks di kegiatan kelompok ya. Jadi nanti kalian harus memahami apa itu teks eksplanasi, pengertiannya. Kemudian yang kedua, masih dalam kegiatan kelompok kalian menentukan ciri-ciri teks eksplanasi dari menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, masih di kelompok. Nah, yang ketiga, ini sudah merumuskan simpulan informasi. Di sini kegiatan sendiri. Jadi kalian menjawab masing-masing. Ini nilainya individu. Kalau yang pertama tadi penilaiannya kelompok. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini tentang proses pembelajaran kita? Tidak ada, aman ya? Oke. Baik, kita akan segera memasuki kegiatan inti. Simak video pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita memasuki materi urutan cerita menarik dalam eksplanasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang apa itu eksplanasi, simak video berikut ini. Ustaz Usman, yes, Cuman. Wait, where? Your hometown, Aceh. Setelah kalian menyimak video tadi, pernahkah kalian bertanya-tanya tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena? Misalnya peristiwa tsunami atau fenomena pelangi.
Sudah pernahkah kalian mencoba menelusuri penjelasan logis terhadap peristiwa ataupun fenomena tersebut? Nah, untuk mengetahui bagaimana terjadinya sesuatu, kalian bisa mendapatkan informasinya di dalam teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Untuk mengetahuinya, simak video berikut. Tsunami adalah gelombang besar yang terbentuk akibat gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, atau peristiwa lainnya di laut dan samudera. Hampir 90% faktor penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi bawah laut. 10% lainnya meteor asteroid yang jatuh ke laut yang intinya dapat menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Hanya dengan kekuatan yang tinggi dapat menyebabkan tsunami dengan kekuatan di atas 6,5 skala Richter. Gempa bumi yang berpusat di tengah laut dangkal 0 sampai 30 km dapat menyebabkan proses terjadinya tsunami lebih cepat sampai di daratan atau pantai. Ini bukan merupakan gelombang tunggal yang sekali datang habis, namun tsunami merupakan serangkaian gelombang besar. Di lautan terbuka, gelombang tsunami tidak terlihat besar, tapi ketika sampai di perairan dangkal, gelombang tsunami menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air laut normal. Gelombang yang tinggi dan cepat ini dapat menyebabkan korban jiwa maupun material. Kecepatan gelombang tsunami bisa mencapai ratusan kilometer per jam, dan ini bisa menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Di tengah laut luas, tinggi gelombang tsunami hanya sekitar beberapa sentimeter atau meter, tapi ketika mencapai pantai, tingginya bisa mencapai puluhan kilometer. Bertambahnya ketinggian gelombang ini terjadi karena adanya penumpukan massa air di permukaan. Oke, sekian pembahasan kita mengenai tsunami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video tentang bagaimana proses terjadinya peristiwa tsunami. Jadi, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul proses terjadinya dan perkembangan suatu fenomena yang sifatnya ilmiah, bisa berupa peristiwa alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi juga dapat memuat penjelasan tentang sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Teks eksplanasi terdiri dari yang pertama, fenomena alam. Maksudnya, peristiwa atau fenomena yang terjadi dari alam. Contohnya tanah longsor, banjir, ataupun fenomena gerhana bulan. Teks eksplanasi yang berikutnya yaitu fenomena sosial. Maksudnya peristiwa atau fenomena yang terjadi di sekeliling kita atau di masyarakat luas. Contoh tentang kenakalan remaja, kemudian bagaimana kita sangat kesulitan dalam mendapatkan masker, kemudian ada fenomena mudik di saat hari raya. Teks eksplanasi yang ketiga ada fenomena budaya. Maksudnya peristiwa atau fenomena yang muncul pada adat istiadat atau kesenian daerah. Misalnya pada kesenian kuda lumping, upacara cap gome, maupun acara gawai Dayak. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama, strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual yang dirangkaikan dengan pola kronologis atau urutan waktu ataupun kausalitas sebab akibat. Ciri yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti bidang sains.
Ciri yang keempat, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Ciri yang kelima, memiliki atau menggunakan sekuen marker atau penanda urutan. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Berikutnya contoh teks eksplanasi. Pada bagian pernyataan umum, tsunami adalah gelombang laut yang besar, datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Urutan sebab akibat. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air lalu surut. Setelah surut, air laut kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Pada bagian interpretasi, tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Demikian materi tentang teks eksplanasi. Sekian, terima kasih. Iya. Itu tadi video materinya. Oke, silakan apa yang ingin kalian gali dari materi yang sudah disimak tadi. Silakan organisasikan sebanyak-banyaknya. Dari pengertian, apa yang bisa kalian pahami dari pengertian teks eksplanasi tadi? Karena ini berkaitan dengan tugas berikutnya nih. Jadi teks eksplanasi itu proses terjadinya fenomena alam. Ada lagi? Proses terjadinya peristiwa. Oke, proses terjadinya peristiwa. Ada lagi? Kalau dilihat di ciri-cirinya, kaitkan dengan ciri-ciri teks eksplanasi harus apa? Iya, ada berupa fakta dan harus benar ada, ya. Hah? ada tentang asal usul proses terjadinya. Ya, ada asal usul proses terjadinya. Oke, ya. Ada lagi yang bisa kalian bahas dari materinya. Contoh-contohnya tadi tuh lihat dah. Yang fenomena alam apa saja yang disajikan? Ada longsor, Satu-satu apa ya? Tanah longsor, banjir, gerhana bulan. Itu tanah longsornya ibu ambil foto kejadian di Nangasayan. Banjir itu tubuh juang tadi kan bisa dilihat. Nah, gerhana bulan. Itu fenomena apa? Kalau yang sosial, tawuran. Nah, jangan tawuran ya, Dava. Kemudian apa lagi? Susah dapat masker, susah dapat apa lagi kita berkaitan dengan COVID kemarin? Apa? Berarti Ekonomi. Bisa. Tembakau susah kan kalau ini karena di lockdown. Untuk cuci tangan tuh apa? Nah, susah juga nggak kalian dapatkannya? Itu fenomena juga, fenomena sosial. Apalagi? Susah duit ya jelas ya, kalau di lockdown nggak kerja, memang betul ya, ini keren. Baik, terakhir ada fenomena apa? Budaya. Tadi ibu contohkan di daerah kita kan memang ada budaya kuda lumping itu kan? Di mana tuh daerahnya?
KKLK, baru sering diputar di sana. Terus yang kedua ada Cap Gome. Setiap habis tahun baru Imlek kita merayakan Cap Gome. Ramainya tuh di Singkawang, sekali-kali boleh kalian ke sana. Kemudian yang terakhir ada Gawai Dayak. Selama Covid memang tidak dilaksanakan, tapi itu adalah budaya atau fenomena budaya yang ada di daerah kita. Jadi kalian silakan gali sebanyak-banyaknya apa yang ada di daerah kita ataupun daerah luar yang bisa kalian lihat. Nah itu tugas di bagian kelompok nanti ya. Silakan. Ada lagi yang ingin dibahas? Tidak ada. Nanti sambil jalan ya, sambil kerja kelompok. Kalau ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Kita masuk ke ayo berdiskusi. Ini perintahnya. Simak dulu, kalian nanti berkelompok jawab pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Kemudian nanti kalian mengapa teks bertopik sejarah Kabupaten Melawi dalam RKPD itu disebut teks eksplanasi. Alasannya harus sesuai dengan ciri-ciri yang disajikan tadi. Yang di dalamnya harus ada fakta, di dalam ada sebab akibat, ini dalamnya ada kronologis dan segala macam. Masukkan ke situ. Kemudian yang ketiga, di sini kalian berdiskusi, menuliskan sekurang-kurangnya 3 topik yang mungkin dikembangkan berkenaan dengan fenomena alam, sosial, budaya sesuai dengan pengertian ciri-ciri teks eksplanasi. Nah ini kenapa? Agar nanti tidak keluar nih. Ini harusnya masuk ke teks persuasi atau masuknya ke teks berita, kalian masukkan ke eksplanasi. Di sini nih kuncinya, kalian harus memahami benar-benar ciri-ciri dari eksplanasi. Tadi udah tahu kan bedanya yang mana-mana, jadi kuncinya ada fenomena, ada peristiwa. Fenomena tuh dilingkari besar-besar, fenomena. Nah, sesuatu yang viral istilahnya ya. Oke, silakan kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Kalau ada yang tidak dipahami boleh bertanya. Ya, ketua kelompoknya pimpin di kelompoknya masing-masing. Oke ya. Nama kelompok bebas. Nama kelompok sesuai hobi bakat kalian. yang berikutnya yaitu presentasi ke depan kelas. Nanti kalau ada yang ingin dikomentari silakan dikomentari. Ya, Ibu tawarkan, mana yang mau duluan tampil? Oke, lihat dari silakan. Yang lain simak, bandingkan dengan jawaban kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Rejan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Sebuah teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul proses terjadinya dan perkembangan suatu fenomena alam atau sosial. Saya Ismail Sari Putri akan menjawab nomor 2. Mengapa teks bertopik sejarah Kabupaten Melawi disebut teks eksplanasi?
Berikan alasan berdasarkan ciri-ciri teks eksplanasi. Karena pada teks tersebut terdapat penjelasan tentang proses atau sejarah perkembangan Kabupaten Melawi. Informasi yang dimuat berupa fakta dan benar adanya, bukan hasil rekayasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, A Feel for You akan menjawab pertanyaan dari diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan budaya. Fenomena contoh tropik, alam, puting beliung, gempa bumi, gunung meletus. B. Sosial, pencemaran air, demo, korupsi. C. Budaya, ngaben, reog, tatung. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu Mawar ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sejarah Kabupaten Melawi disebut teks eksplanasi karena pada teks tersebut terdapat penjelasan tentang proses atau sejarah perkembangan Kabupaten Melawi. Perkenalkan, kami dari kelompok Anggrek, saya Desti Rahiningsi akan menjelaskan yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam maupun peristiwa sosial. Saya Indrian Desrianda akan menjawab nomor 2. Mengapa teks bertopik sejarah Kabupaten Melawi disebut teks eksplanasi? Berikan alasan berdasarkan ciri-ciri teks eksplanasi. Jawabannya adalah sejarah Kabupaten Melawi disebut teks eksplanasi karena pada teks tersebut terdapat penjelasan tentang proses atau sejarah perkembangan Kabupaten Melawi, mulai dari sejarah perjuangan sampai terbentuknya yang dilengkapi dengan tradisi yang ada. Fenomena alam yang pertama, badai, puting beliung, tanah longsor. Oke, iya, silakan ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Oke. Ya, itu tadi hasil presentasi yang sudah kalian lakukan. Kira-kira ada yang ingin mengomentari? Tidak ada. Oke, untuk sementara ya. Oke, tepuk tangan semua untuk hasil presentasi kalian. Ayo. Ya, selanjutnya kita masuk ke ayo merumuskan. Ya, ada 3 hal yang kalian lakukan. Baca cuplikan teks yang tersaji, tentukan kategorinya, kemudian rumuskan simpulan informasi. Silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya. Oke, cukup ya. Katakan pulpennya. Sebelum dikumpulkan, Ibu minta 1 orang perwakilan yang membacakan hasilnya. Siapa? Isma. Ayo, silakan. Bacakan hasilnya. Teks bagian A kategorinya bukan, karena teks di atas tidak menceritakan suatu proses terjadinya sesuatu atau menjelaskan hubungan peristiwa yang dirangkai dengan pola kronologis urutan waktu ataupun secara kausalitas sebab akibat. Teks B kategorinya iya, karena teks tersebut membahas tentang proses terjadinya siklus karbon dioksida sehingga teks tersebut termasuk kategori teks eksplanasi. Teks C kategorinya iya, karena teks tersebut termasuk teks eksplanasi karena menjelaskan peristiwa mengenai persediaan darah di PMI yang kurang dilengkapi dengan fakta-fakta berpola kausalitas sebab akibat. Iya. Tepuk tangan buat Isma. Oke. Kira-kira begitu jawabannya. Sama nggak dengan jawaban kalian yang lain? Sama, mirip-mirip lah ya. Baik, kita sudah menyelesaikan kegiatan individu. Kumpulkan masing-masing kelompok bawa ke meja ibu. Kita akan memasuki kegiatan terakhir. Oke. Nah, karena kegiatannya sudah selesai, tempat duduknya boleh seperti semula sebelum kita ke kegiatan selanjutnya.
Isma lagi. Silakan. Yang mau dapat nilai A berarti Isma semua hari ini. Simpulkan Isma, apa kegiatan yang kita lakukan hari ini? Kita belajar tentang teks eksplanasi. Kesimpulan dari saya lebih tahu bahwa teks eksplanasi bukan sebuah teks yang menjelaskan suatu proses, tetapi ada tentang asal-usul proses terjadinya. Dan mempelajari tentang jenis-jenis teks eksplanasi seperti fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya juga. Satu lagi Nesa. Apa yang Nesa dapat hari ini? Proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Proses terjadinya peristiwa atau fenomena. Ada yang ingin menambahkan? Sudah bisa membedakan ya, mana yang masuk peristiwa alam, mana yang masuk peristiwa sosial, mana yang masuk ke peristiwa budaya. Tadi hasilnya juga sudah bagus-bagus semuanya di diskusi kelompok. Oke, untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta kalian menemukan satu teks eksplanasi melalui media sosial ataupun Google atau YouTube, terserah. Yang jelas bawa satu teks untuk kegiatan kita meringkas teks eksplanasi. Ya, bisa dipahami tugasnya? Bisa. Untuk pertemuan berikutnya. Oke, kita masuk ke refleksi. Silakan mundurkan ke belakang. Refleksi seperti biasa. Jawab singkat, cepat, dan padat ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Berberes saja ya, rapi. Baik, Ibu bacakan satu refleksi ini ya. Marsiana. Nah, apa saja yang dipelajari hari ini tentang teks eksplanasi, tentang fenomena yang sering kita temui. Apa yang paling menarik yang ditemui? Bisa berbicara kepada teman atau berdiskusi, hal yang menarik buat Marsi ya. Hambatan tidak ada. Hari ini Bu lihat refleksinya rata-rata tidak ada hambatan ya. Oke, terima kasih berarti kalian sudah memahami materi dengan baik. Semoga ke depan juga lebih bagus ya. Baik, kita sudah di penghujung pembelajaran. Untuk menutup kegiatan hari ini kembali Nafa silakan pimpin doa. Pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Oke, demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga selalu bermanfaat buat kalian. Ibu ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum